Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Hajah Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Almi bin Putri. Yang terhormat Al-Mudarris Ustadz Ahmad Nizami. Yang terhormat Bapak Dr. Hanifuddin Mahdum dan Ibu Dr. Khairatul Idawati selaku pencetus pasti aksi literasi, dan yang terhormat kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari kelas 6 Madrasah Diniyah Almi bin Putri akan menjelaskan tentang menjauhi istri pada saat haid, pada waktu haid. Yang pertama di sini makna global. Di sini mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad bahwa apakah boleh mengumpuli istri pada saat ia sedang haid. Kemudian Rasul menjawab, tidak diperbolehkan karena dia termasuk membawa kotoran atau termasuk kotor, jadi lebih baik dijauhi karena dapat mengakibatkan kotoran tersebut ada pada baginya dan bagi dirimu. Nah, kemudian Rasul menjawab, pergaulilah istrimu setelah ia suci, atau kumpulilah istrimu setelah ia suci dari haidnya. Jadi setelah dia mandi, kemudian gaulilah dengan cara yang diperintahkan oleh Allah, bukan cara yang dilarang. Maksudnya kumpuli lewat jalur yang telah ditentukan, yakni kubul, bukan pada jalur yang dilarang, yakni dubur. Karena istri-istrimu itu ialah tempat kamu bercocok tanam. Maka menurut Ibnu Abbas itu meriwayatkan kalau siramilah pada apa yang tumbuh. Kemudian selanjutnya ingatlah pada apa yang kau perbuat atau amal-amalmu, bahwa selalu ada pengawasan dari Allah. Takutlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu akan membalas apa yang telah engkau lakukan. Jika engkau melakukan kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan. Jika engkau akan melakukan keburukan, maka juga Allah akan membalas dengan keburukan. Nah, selanjutnya yakni sebab turun ayat. Diriwayatkan dari Anas bahwa suatu ketika terdapat seorang Yahudi yang memiliki istri haid. Orang Yahudi itu tidak mengajak istrinya makan dan minum, dan tidak pula menggaulinya. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, kemudian ia bertanya kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad, maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian ketika telah mengetahui itu, orang Yahudi tersebut langsung mengajak istrinya makan, minum, tetapi tidak menggaulinya. Kemudian orang Yahudi berkata, Muhammad hanyalah menghindar dari atau melarikan diri dari ajaran kita, atau ingin berbeda dengan ajaran kita. Nah, kemudian dan Hudair ini mengadu kepada Rasulullah. Nah, setelah itu Jubair itu meriwayatkan
Orang kaum Yahudi berkata, siapa yang menyetubuhi istrinya pada vaginanya dari arah belakangnya, maka anaknya akan menjadi juling. Nah, kemudian turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 223. Nah, selanjutnya di sini kandungan hukum. Di sini Ibnu Abbas dan As-Silmi itu berpendapat bahwa ketika istri-istrimu itu haid, maka wajib dijauhi karena landasannya itu atas keumuman ayat tersebut. Nah, kemudian Abu Hanifah dan Imam Malik juga berpendapat bahwa wajib menjauhi, tapi hanya antara lutut dan pusar, karena beralasan pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Karena Aisyah itu dulu pernah mandi dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyuruh Aisyah menggunakan cawat. Kemudian Nabi memeluk Aisyah, padahal Aisyah dalam keadaan haid. Nah, kemudian Imam Syafi'i berpendapat istri yang haid itu dijauhi, tapi hanya vaginanya saja, karena dengan landasan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa boleh berbuat apa saja kecuali farjinya. Nah, kandungan yang kedua yakni apakah ada kafarat bagi orang yang melanggar menggauli istrinya ketika haid. Nah, di sini Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada kafarat, hanya membaca istighfar saja. Yakni maksudnya itu bertaubat. Jadi asal semulanya itu tidak ada kafarat. Nah, kemudian Ibnu Abbas juga berpendapat kafaratnya itu hanya bersedekah sedinar atau setengah dinar, karena hadis Nabi. Ahli hadis juga mengatakan bahwa ketika dia menggaulinya dalam keadaan darah masih keluar, itu berarti membayar kafaratnya 1 dinar. Tapi ketika darah sudah berhenti, maka kafaratnya hanya setengah dinar. Kemudian kandungan yang ketiga yakni masa haid. Abu Hanifah dan As-Sauri berpendapat masa haid itu tidak kurang dari 3 hari dan tidak lebih dari 10 hari. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu berpendapat masa haid itu tidak kurang dari sehari semalam dan tidak lebih dari 15 hari. Kemudian menurut pendapat yang termasyhur dari Imam Malik itu tidak ada batas paling pendek dan paling lama. Nah, kemudian selanjutnya yakni kandungan yang keempat, kapan diperbolehkan mengumpuli istri yang sedang haid. Pendapat yang pertama yakni dari Abu Hanifah, yakni ketika istri sudah suci, berhenti darahnya. Nah, berarti di sini ketika istri sudah suci dan berhenti darahnya, tetapi dia belum mandi, maka itu si laki-laki boleh langsung menyetubuhinya. Tetapi ini berlaku bagi yang haidnya lebih dari 10 hari. Ketika haidnya berkurang dari 10 hari, maka tidak boleh mengumpuli sebelum dia mandi. Nah, selanjutnya yakni mayoritas ulama yakni Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat sucinya dengan air. Maksudnya di sini sudah mandi. Jadi pada umumnya itu seperti pada umumnya mandi junub. Jadi dia sudah mandi. Nah, selanjutnya yakni pendapat yang ketiga, istri boleh dikumpuli menurut pendapat Aktowus dan Mujahid. Suci cukup dengan membasuh farji, membasuh dengan air. Jadi dia belum mandi, tetapi si istri tadi sudah membasuh dengan air, farjinya sudah dibasuh dengan air. Nah, yang terakhir yakni kandungan yang terakhir, apakah yang
dilarang ketika istri dalam masa haid. Nah, di sini para ulama sepakat yang dilarang yakni sholat, puasa, tawaf, memegang mushaf, memasuki masjid, dan jima. Nah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.